Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa di dalam kasih Tuhan. Sampai saat ini setia Tuhan. Tidak pernah berlalu dari kehidupan. Dia selalu datang menghampiri saudara dan saya dengan kasih. Dia adalah Bapa yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya takkan ada bagiku, ada bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami angkat pujian ini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Di sini ku percaya ada bagiku. Mari katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Haleluya. Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa, kemuliaan-Mu. Katakan, di hidupku Tuhan, di hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami mengatakan bersama-sama, katakan, Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Ku percaya hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut. Amin. Tak usah ku
Mari katakan, ku nyanyi haleluya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengundang Ibu bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kuatan. Katakan di hidupku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi bersama, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa, kekuatan-Mu. Mari bersama-sama menyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya.
firman-Mu. Haleluya. Di hidupku beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, hendak bersyukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kembali kami datang pagi hari ini dengan sukacita. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa, setia di dalam kehidupan kami, iringi kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau senantiasa selalu berada di dekat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam rumah tangga kami Engkau memberkati ya Tuhan. Di dalam usaha aktivitas kami Tuhan senantiasa memberkati. Di dalam pelayanan kami Tuhan, Tuhan senantiasa mengurapi, bahkan memberikan karunia dan talenta-talenta baru. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah pengakuan iman kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di kanan kiri kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Tuhan kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, haleluya. dan kota perlindungan. Mari kembali katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah Haleluya. menara, Dan kota perlindungan. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur bercinta padamu, takkan pernah berubah. hatiku Percaya walau bergoncang, gunung-gunung beranjak, Haleluya. namun kasih setiamu tak berkidat. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Mari kembali angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara Dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku takkan pernah berubah.
Ketika kita memuji Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi saudara dan saya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kembali katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Mari sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya, sungguh ya Tuhan, Dia nyatakan bagi saudara dan saya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Serah di dalam kekuatan ku percaya. Mari kembali kita datang kepada Tuhan. Ini katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Oh, nyatakan, Kau nyatakan Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan, kemuliaan-Mu Kau janji. Aku tetap percaya, aku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku terserah di dalam hanya Kau selamanya Pak. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri.
percaya janji-Mu ajaib. Dalam kehidupanku ku bergerak di dalam kekuatan, ku percaya segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Haleluya. Bersama-sama kami mengundang hamba-Nya. Di dalam kekuatan dalam bagiku ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku, ku percaya. Sekali lagi ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami percaya hanya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang dapat. Kami percaya janji-Mu selalu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itulah keyakinan kami boleh hadir bersama di dalam persekutuan pada pagi hari ini, ibadah yang Tuhan Kau berkati dan rencanakan buat setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, setelah kami boleh memuji, memuliakan Kau, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang berbicara melalui kami, hamba-Mu, secara pribadi dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan. Supaya mereka boleh mengalami Tuhan melalui apa yang Tuhan pesankan hari ini. Supaya hidup kami boleh berkemenangan atas segala dosa, kuasa-kuasa jahat dan godaan, cobaan manapun yang datangkan dari kuasa kegelapan, karena Tuhan menjamin kami pasti menjadi pemenang oleh karena kuasa Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami dan layakkan kami untuk menikmati berkat firman Tuhan melalui apa yang Tuhan pesankan melalui hamba-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus buat kami hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan, supaya kami semua boleh diberkati bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sebentar kami juga berdoa untuk persembahan yang Tuhan sudah sediakan melalui anak-anak-Mu yang dibawa di bawah mesbah, di mesbah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, supaya Engkau kuduskan dan sucikan rupiah-rupiah apa yang dibawa kepadamu oleh anak-anak-Mu, supaya berguna untuk kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan mereka, anak-anak-Mu yang telah memberi dengan sukacita, karena mereka mengasihi dan bersyukur hanya karena kebaikan Tuhan saja mereka boleh melakukan ini semua. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga mereka yang berikan melalui online service, rekening yang tersedia Tuhan berkati, karena mereka juga melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau rindukan buat setiap kami untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami ucap syukur dan sebentar kami serahkan hati kami serahkan pikiran kami dan pendengaran kami kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara Salam. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada di dalam masa Prapaskah, ya. Minggu depan dimulai dari hari Jumat tanggal 2 April, kita masuk dalam satu ibadah Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan di atas kayu salib. Sebagaimana lazimnya kita sebagai orang Kristen, kita akan merayakan ibadah Jumat Agung ini di gereja kita. Kita akan adakan 2 kali, yaitu ibadah pukul 8 pagi dan jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara silahkan mempersiapkan diri, dan ibadah ini disertai dengan perjamuan asa yang kudus. Oleh karena itu saya menghimbau, sebelum masuk kepada hari Jumat Agung, kita biasanya kalau di gereja mainstream, khususnya gereja Katolik itu memperingati hari Kamis Putih, tapi gereja kita tidak. Tapi saya harapkan melalui peristiwa di mana kesengsaraan Yesus dinyatakan melalui hari Kamis Putih, yaitu hari Kamis sebelum Jumat Agung, saya mengajak kita semua bisa mengambil puasa kita masing-masing sampai hari Jumat siang, ya. Kepada Bapak Ibu Saudara saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang bisa berpuasa untuk berpuasa, dan nanti hari Jumat siangnya setelah ibadah kita boleh berbuka puasa. Yang penting bukan masalah tidak makan dan tidak minumnya, tetapi saudara mempunyai persekutuan dengan Tuhan melalui permenungan firman Tuhan pada hari Kamis Putih malam, di mana sengsara Yesus mulai dinyatakan melalui penghakiman dan juga hal-hal yang tidak baik terhadap Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya menghimbau kita semua dapat mengambil puasa untuk malam Jumat Agung sampai Jumat Agung siang. Demikian juga hari Paskah, kita akan mengadakan ibadah Paskah tanggal 4 April 2021, hari Minggu, 2 kali ibadah, yaitu jam 8 dan juga jam 10 pagi. Tapi kalau hari Minggu karena Paskah kita tidak puasa, ya, biasa, karena hari kemenangan buat kita atas maut yang Tuhan sudah kalahkan buat orang-orang percaya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu peristiwa di mana sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, artinya dia naik ke Bukit Golgota disalib, saudara, dia mengalami beberapa peristiwa penting, dan peristiwa yang penting ini dicatat oleh Injil sebagai pelajaran buat kita. Salah satu contoh yang penting yang akan saya pelajari dan Bapak Ibu Saudara bersama renungkan hari ini tentang peristiwa bagaimana Petrus itu mempunyai komitmen yang kuat terhadap gurunya, bahwa dia adalah seorang yang ingin mengikut Yesus sampai dia mati. Tetapi faktanya justru Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan ayat ini atau renungan firman Tuhan kali ini dengan judul patriotisme Petrus yang salah. Patriotisme Petrus yang salah. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kata patriot? Patriot itu adalah pahlawan, ya. Jadi kalau patriotisme itu adalah membela kebenaran atau rasa sikap kepahlawanan terhadap apa yang dibela, dan itu merupakan satu komitmen yang kuat supaya bahwa dia itu adalah pengikut yang sejati. Nah, itulah yang dilakukan oleh Petrus kepada gurunya, yaitu Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagaimana Petrus ini mempunyai komitmen yang kuat, mempunyai sikap patriotisme membela gurunya dengan mati-matian katanya, tetapi akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita bisa terapkan, tidak mencontoh yang buruk, tetapi boleh mengalami sesuatu jika kita tidak bisa menepati. Jangan kita berjanji kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Mari saya akan sama-sama bersama dengan Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 30 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara silahkan lihat caption di media sosial yang sudah ditampilkan. Mohon media sosial untuk menyajikan ayat-ayat ini. Jadi Matius pasal 26
ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-30 ya. Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, satu tema yang kita angkat hari ini adalah patriotisme Petrus yang salah. Yaitu sikap pembelaan Petrus terhadap gurunya atau terhadap keagamaannya tentu ya, terhadap keyakinannya, tetapi semuanya itu ternyata tidak sesuai. Akhirnya di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan dari pasal yang sama kalau nggak salah bahwa Petrus itu menyangkal 3 kali dan itulah apa yang dialami oleh Petrus terhadap komitmennya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, maka saya akan ambil sekali lagi 2 ayat penting. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33, di sana dikatakan Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, ya, aku sekali-kali tidak. Ini luar biasa ini. Kalau tiap orang mempunyai komitmen seperti ini sebagai orang Kristen, dan itu benar-benar dilaksanakan sampai akhir hayatnya, wah ini benar-benar seorang pengikut Tuhan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Petrus dalam keadaan berikutnya dia menyangkal Tuhan. Bahkan Petrus tidak hanya menyatakan komitmennya sekali, pada ayat ini, tetapi di dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sini juga begitu. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Lalu semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi kalau tadi Petrus sendiri yang ngomong aku itu yang lain enggak, seolah-olah seperti itu ya. Jadi Petrus ini berjanji kepada Tuhan, sekalipun engkau mati, aku kon rela mati. Sekalipun orang lain meninggalkan. Tetapi di dalam ayat yang ke-35, murid-murid pun yang lain mengikuti, ikut-ikutan gitu ya. Karena Petrus ini, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, dia adalah sosok murid yang paling terdepan. Dia tidak mau dianggap murid-muridan gitu ya. Jadi kayak main-mainan gitu. Ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Dan aku mau menjadi pemimpin di dalam kelompok 12 murid. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus ya, hanya 3 yang bisa masuk. Di mana Yesus menyertakan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Ketika Tuhan Yesus naik gunung yang tinggi dan Bapa menyatakan kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Petrus dan Yakobus ada, saudara. Jadi memang Petrus ini adalah murid yang ingin terdepan dan berkomitmen lebih dari semua murid, saudara. Dan itu juga perlu memang bagi seorang anak Tuhan. Tetapi persoalannya tidak mudah untuk berkomitmen, sungguh-sungguh dia setia dengan komitmennya, saudara. Saudara, kita akan lihat bagaimana Petrus ini bisa mengerti seperti ini. Karena memang orang itu mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Pembawaan pribadi orang satu dengan yang lain itu memang berbeda. Rupa-rupanya Petrus itu mempunyai
sifat kejiwaan sebagai seorang pemimpin, ya. Dan itu ada beberapa orang di dalam dunia ini, termasuk di gereja dan dunia sekuler, bahwa dia mempunyai sikap untuk menjadi pemimpin. Dia punya talenta, tetapi persoalannya bukan sekedar bagaimana dia mempunyai komitmen, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, dikatakan di sana begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika Petrus mempunyai sikap seperti itu, Tuhan Yesus pun juga, oh boleh juga kamu ya gitu ya. Boleh juga, saya senang punya murid seperti ini. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Saudara-saudara, kita ini adalah manusia yang mempunyai jiwa dan tubuh, atau roh dan jiwa, begitu ya. Kalau roh itu berasal dari Tuhan, ketika Adam diciptakan, maka roh Allah itu masuk melalui lubang hidung dan Adam menjadi makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada roh Tuhan di dalam manusia Adam. Kemudian dia hidup sebagai manusia yang hidup, saudara. Nah, ada dua hal di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia yang rohani dan manusia yang jasmani. Manusia yang jasmani itu manusia yang ada hubungannya dengan daging kita, ada hubungan dengan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kata kuncinya, rohmu sebetulnya ingin ikut aku. Tetapi dagingmu itu mengikuti keinginanmu sendiri. Ini peringatan sebetulnya, mungkin Petrus nggak ngeh ya kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak ya, kadang-kadang kita ikut Tuhan, ayo ikut, banyak yang ikut-ikutan. Kalau ada KKR kesana kemari ikut, boleh sih silahkan, nggak apa-apa. Kalau lagi banyak kesembuhan, banyak orang datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, sebentar lagi aku akan pergi ke Yerusalem, anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa, menderita sengsara dan akhirnya mati disalib. Saudara, dikatakan bahwa semua murid meninggalkan mereka. Semua murid mau meninggalkan Yesus maksud saya. Saudara, ini apa yang terjadi? Ternyata kedagingan daripada Petrus, sikap jiwa kepahlawannya ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memperingatkan pada waktu Petrus melerai Tuhan Yesus. Dia bilang, aku mau pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan untuk orang-orang berdosa. Aku harus menderita, aku harus mati, aku harus disalibkan. Pada hari yang ketiga bangkit, Tuhan Yesus ditegur oleh Petrus di dalam Markus pasal 16 ayat 23, Matius pasal 16 23 yang berkata demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata, lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, maksud saya, maka Yesus berkata kepada Petrus demikian, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, Tuhan sudah mengatakan berapa kali kepada Petrus, memperingatkan, kamu boleh berkomitmen, kamu boleh ingin menjadi pemimpin yang hebat dan itu memang baik. Tetapi apakah komitmenmu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah komitmenmu sudah sesuai dengan pikiran Tuhan? Apakah ketika engkau mengerti tentang aku, sudah sepenuhnya ngerti apa yang harus aku lakukan untuk engkau dan siapa aku? Banyak orang Kristen seperti ini. Jadi, saudara, ternyata memang inilah yang menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini. Dan ini juga merupakan satu peringatan sebetulnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus hanya memberi pengertian atau memetakan keadaan Petrus, bahwa Petrus itu akan menyangkal 3 kali. Saudara, Tuhan Yesus tidak menentukan bahwa dia harus menyangkal 3 kali. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi dia, karena di dalam ayat sebelumnya dia, aku berdoa untuk kamu Petrus, sebab iblis sedang menampi
mengayak ya, Petrus itu sedang diayak imannya. Diayak itu supaya disaring, supaya dia kuat. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan, aku berdoa kepada kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus jatuh dalam pengertian penyangkalan dirinya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya Tuhan sudah memperingatkan, sudah memberitahu, sudah membekali. Tetapi Petrus tidak ngerti, Petrus tidak memperhatikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga seperti itu. Sudah dikasih tahu nekat. Sudah dengar firman Tuhan gak memperhatikan. Sehingga ketika terjadi datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Padahal Tuhan sudah kasih tahu. Bukankah aku sudah berkata sebelumnya bahwa jika engkau makan buah pengetahuan jahat dan baik itu kamu akan mati. Saudara, oleh karena itu ada beberapa hal mengapa Petrus mengalami kegagalan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara, walaupun akhirnya Petrus bertobat. Ini baiknya, nilai positifnya. Sebab kalau kita bandingkan dengan murid yang lain, Yudas itu dicatat tidak bertobat. Petrus masih baik dari hal dia bertobat. Tetapi kalau bisa jangan menyangkal. Nah, kita akan pelajari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Petrus tidak mampu menjalani komitmennya. Saudara. Ini juga gambaran. Kenapa aku tidak bisa menjalani komitmenku? Saudara, kita sering menyanyi, nanti kita juga akan menyanyi, ku tetap setia, ku tetap cinta. Tetapi apakah ungkapan ini sering kita langgar? Keluar gereja sudah enggak cinta sama Tuhan. Kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Tapi nyanyi di gereja, ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai mengamuk, aku tetap cinta. Ini komitmen. Makanya kalau nyanyi nanti sebentar sungguh-sungguh minta doa sama Tuhan. Supaya Tuhan memberi kekuatan. Biar nyanyian ini tidak hanya sekedar lip service basa-basi. Tapi satu kekuatan kita bahwa kita cinta Tuhan. Dan kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara. Oleh karena itu mengapa Petrus tidak mampu menepati komitmennya? Saudara, saya kembalikan kepada kita sekalian. Apakah kalau aku nyanyi di gereja seperti itu, setelah pulang dari gereja kita tetap komitmen cinta kepada Tuhan? Saudara, yang pertama, untuk Petrus, mudah-mudahan saudara juga bisa refleksikan untuk kita sekalian. Yang pertama, kenapa Petrus tidak bisa memenuhi komitmennya atau patriotismenya seperti apa yang Tuhan inginkan. Artinya gagal, menyangkal 3 kali. Ya, walaupun dia akhirnya bertobat. Yang pertama, karena Petrus gagal memahami siapa Yesus secara utuh. Ya. Kita kadang-kadang mengerti sesuatu itu hanya sepotong-sepotong. Kan ada perumpamaan di dalam ilmu sosial, Bapak Ibu Saudara ya, saya kasih gambaran. Ada orang yang mengatakan cerita tentang gajah. Orang pertama berkata gajah itu kakinya besar, tinggi. Dia cerita kayak gitu. Terus orang yang kedua menyatakan gajah itu belalainya yang panjang gitu ya. Orang yang ketiga ngomong gajah itu punya taring gitu ya. Ya. Dan yang terakhir gajah itu kata orang yang terakhir ngomong badannya besar tinggi. Nah, saudara-saudara, semua adalah melihat gajah hanya dari satu sisi. Apa benar kalau gajah itu kakinya tinggi? Oh, belum tentu. Jerapah lebih tinggi, ya kan? Nah, apakah gajah itu punya belalai? Mungkin bisa. Ada juga mungkin belalai dianggap ekor kan, karena nggak tahu orang buta, gitu ya. Jadi, apakah gajah itu mempunyai warna yang hitam semua? Oh, tidak semua. Bahwa gajah itu warna hitam, kerbau juga warna hitam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita itu juga seperti orang buta. Kita hanya melihat sesuatu dari satu sisi, tidak utuh. Ya. Oleh karena itu kekristenan juga harus melihat dan mengerti Yesus Kristus sebagai Mesias secara utuh. Nah, bagaimana dengan Petrus? Petrus itu melihatnya bahwa Yesus ini adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang kuat, seorang pemberi mukjizat,
seorang yang membangkitkan orang mati, seorang yang membawa aku berjalan di atas air, seorang yang ketika ada badai angin ribut di kapal, badai itu akan teduh, seorang yang ketika aku kelaparan aku dapat makan dan minum, ketika aku sakit bahkan mertuaku sakit disembuhkan, karena Petrus mengalami seperti itu yang dianggap, itu yang dipandang Petrus, itu tidak salah, tetapi tidak lengkap. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari hari ini. Dia gagal melihat Mesias itu hanya pakai mata yang kanan. Mata yang kiri ditutup. Karena dia melihat Yesus itu adalah sesuatu yang pasti menang. Apapun yang kita hadapi pasti selesai. Apapun yang sedang kita alami di dunia ini pasti Tuhan selesaikan. Dan akhirnya pandangan seperti itu tidak bisa dibuktikan dengan benar. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku sebentar lagi harus pergi ke Yerusalem, diserahkan kepada orang-orang berdosa, karena dosa kalian, kamu tidak bisa mengerti, kamu tidak percaya. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang berikutnya ada, di sana ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu, maksud saya Petrus itu mengambil pedangnya dari sarungnya. Mengambil pedangnya dari sarungnya, Yesus ditangkap. Dia nggak terima, karena apa? Kok Yesus kok ditangkap, memalukan. Angin ribut teduh, ya kan? Orang sakit sembuh, orang mati bangkit, orang 5.000 makan, mosok kalah sama Yudas dan kawan-kawan. Nggak mungkin, maka dia ambil alih keadaan. Dia ingin menjadi pahlawan untuk membela Yesus. Karena dia merasa Yesus itu seperti itu, yang kupikirkan Yesus itu seperti ini, nggak mungkin. Kalau toh aku harus mengambil alih, melawan orang-orang yang menista Yesus, melawan orang yang menangkap Yesus, aku pun pasti juga akan dibela Yesus. Saudara, tetapi apa kata Tuhan ketika Petrus mengambil pedangnya dari sarungnya dan menetapkan pedang itu di kuping hamba imam besar, maka kuping hamba imam besar itu jatuh berdarah-darah. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa bermain pedang akan binasa dengan pedang." Ini baru, ternyata keliru. Kenapa seperti ini? Saudara, karena Yesus itu Superman seolah-olah, semua bisa lakukan, bukan. Petrus gagal mengerti siapa Yesus. Hanya sebagian yang dimengerti tentang Yesus. Orang Kristen tidak boleh mengerti Yesus hanya melihat dari sisi yang hanya menguntungkan kehidupannya. Kalau aku sakit, aku sembuh. Itu Dios, pasti Tuhan. Tidak ada kesembuhan yang sejati kecuali dari Tuhan Yesus. Amin. Tetapi kalau saudara cuma memikirkan itu, saudara tidak mengerti sebetulnya apa maksud Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk mati di atas kayu salib, itu menebus dosa saudara. Itu jauh lebih penting daripada saudara hanya mengikuti Yesus dari sisi enaknya doang. Inilah yang dialami Petrus, dia gagal memahami Yesus secara utuh. Saudara, orang Kristen itu bisa mengalami sesuatu berkat yang bisa alami seolah-olah memang itu berkat Tuhan. Kita diberi apa yang kita inginkan dari Tuhan. Kekurangan Tuhan beri, sakit sembuh, kadang susah hiburkan. Tapi bagaimana ketika saudara menghadapi kehidupan dunia yang jahat ini? Saudara berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini yang tidak dimengerti. Ketika kamu menghadapi sesuatu yang jahat, kamu jangan terpancing dengan kejahatan. Yudas dan kawan-kawan berbuat jahat, kamu jangan terpancing dengan main pedang. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kita gagal mengerti Yesus. Hanya sebagian bahwa Yesus itu adalah seperti ini. Dia tidak melihat Yesus datang untuk melakukan segala sesuatu yang jauh lebih mulia. Bahwa kerendahan hati, kebaikan, membalas kebaikan dari kejahatan, itu adalah tujuan yang lebih penting daripada sekedar menerima berkat yang saudara inginkan. Saudara, jadi gagal.
Mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini ada yang begitu, Tuhan, aku sudah mengikut Engkau, apapun yang aku punya aku beri. Tapi kenapa aku masih diolok-olok orang? Aku dijolimi, aku difitnah, aku harus mengalami penderitaan seperti ini, saudara. Ini yang belum dimengerti oleh Petrus, saudara. Dan banyak contoh. Jadi kehidupan para murid setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun di dalam dirinya, mereka banyak mengalami penderitaan dan sengsara. Memang Tuhan bekerja melalui mujizatnya, bahkan Petrus pada mula-mula abad pertama, ketika gereja itu baru muncul, Petrus masuk penjara, tetapi Petrus tidak bersungut-sungut dan Tuhan lepaskan Petrus dari penjara. Tapi apa akhirnya? Petrus mati di kayu salib juga, bahkan kepalanya terbalik. Kenapa enggak dibuat mukjizat oleh Tuhan? Ya karena Petrus dimuliakan dengan kematiannya. Karena Petrus mengerti Yesus yang sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Amin. Ya, makanya saudara harus seimbang cara mengikut Tuhan. Ikutlah Yesus yang utuh. Yesus datang memang untuk menyembuhkan saudara. Terlebih saudara dilepaskan dari segala dosa. Itu yang tidak boleh diubah dari keyakinan saudara. Yesus datang untuk melepaskan saudara dari kuasa dosa. Dari kegelapan, dari kejahatan. Karena tanpa itu saudara dan saya tidak bisa masuk kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Sedangkan ketika kita melawan kejahatan itu harus dengan kebaikan. Dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus yang tinggal. Datangnya dari firman yang saudara mengerti dan lakukan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Petrus gagal mengerti Yesus. Karena dia hanya mengenali sebagian. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Jadi banyak orang yang tidak diberkati oleh Tuhan secara jasmani, secara lahiriah, kecewa dengan Tuhan. Orang lain disalahkan. Malah kadang-kadang pindah gereja. Enggak ada berkat di sana deh, pindah gereja. Padahal saudara diuji Tuhan, supaya saudara mengikut Tuhan. Seperti Petrus yang sesungguhnya. Jadi contoh 3 kali menyangkal Yesus itu contoh supaya saudara ketika melihat Petrus seperti ini bahwa Petrus itu salah mengerti Tuhan. Aku enggak mau mengalami seperti Petrus. Karena Petrus hanya melihat Yesus itu adalah Superman. Luar biasa loh. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Hanya Petrus. Tapi jadi kebanggaan nih loh, aku bisa berjalan karena Yesus itu hebat. Tapi ketika Yesus berkata sebentar lagi aku akan menderita aniaya, aku harus mati di tangan orang berdosa. Petrus ngomong, jangan begitu Tuhan, aku enggak mau. Maka mereka pergi meninggalkan Yesus pada waktu Yesus mulai diadili dan masuk ke dalam penderitaan. Padahal ini inti daripada Injil itu. Kalau Yesus tidak masuk ke Yerusalem, kalau Yesus tidak disalib, kalau Yesus tidak mati karena disalib, saudara mengikut Yesus ya hanya menyembuhkan, membangkitkan Lazarus, saudara tidak bisa diselamatkan. Karena Yesus tidak mati menebus dosa saudara. Coba mana pilih? Yang pilih Yesus yang utuh. Tidak hanya menyembuhkan tapi Yesus yang menderita. Kalau toh aku harus menderita karena difitnah. Saudara tidak harus menderita lah seperti Petrus berarti di kayu salib. Saya pikir enggak, dikebukin orang, dianiaya, enggak lah. Saudara diolok-olok aja karena Kristen. Saudara sudah puji Tuhan. Amin. Saudara merasa difitnah karena sudah melakukan kebenaran aja, saudara sudah ada di dalam track bahwa saudara ikut Tuhan. Enggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi saudara puji Tuhan. Karena aku menggenapi firman-Mu, saudara. Jadi itu saudara, karena itu mari kita mengerti Tuhan Yesus secara full, utuh, sempurna, bertumbuh dalam pengenalan. Kalau sekarang kita masih dalam tahap itu ya, saudara mulai berubah. Terus ayo maju terus. Dan saudara bisa dapatkan ini melalui khotbah-khotbah. Ya melalui permenungan firman Tuhan, melalui tanya jawab Alkitab dan sebagainya. Mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau pengalaman buruk
Itu saudara ambil hikmahnya. Kalau saudara pergi ke tempat tertentu dimarahin orang, saudara nggak salah, itu oh iya Tuhan ajar aku supaya aku mengerti bahwa kekristenan tidak hanya berkat yang menguntungkan, tapi berkat yang membuat saya bertahan dalam iman. Amin. Iya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya mengerti ini. Jadi yang pertama karena Petrus gagal mengerti Yesus secara utuh, hanya sebagian saja, saudara-saudara. Dan ini tadi sudah diperlihatkan dalam ayat-ayat. Kalau saya akan bacakan kembali dalam Matius 16, ya Matius 16, mari saya akan bacakan buat saudara, ayat 22 dan 23. 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau ketika Yesus akan disalibkan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita mengerti Tuhan, gimana sih caranya yang benar? Buka Alkitab. Belajar Alkitab dengan baik. Jangan mengawakep dasar pikiran kita. Oh Tuhan itu kayak gitu, membayang-bayangkan. Bukan dari Alkitab. Kalau saudara dan saya mau mengerti Tuhan, baca Alkitab, tanya sama pendeta yang rohani, yang benar-benar diurapi Tuhan, mengerti kebenaran. Tuhan itu seperti apa, bagaimana mengikut Tuhan. Bukan mencari imajinasi kita. Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini. Alkitab ini adalah wahyu Tuhan. Ya. Utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan hanya lihat satu ayat. Terus oh iya, lihat kesembuhan. Oh iya Tuhan menyembuhkan. Tapi ketika salib enggak usah. Nanti enggak ada untungnya aku. Saudara. Ya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti Tuhan Yesus secara penuh dan secara utuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus gagal dan dia tidak mengerti? Dan sehingga dia itu menyangkal Tuhan 3 kali. Karena Petrus tidak memperhatikan peringatan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah sebetulnya membiarkan kita sampai terperosok tanpa peringatan. Sudah tahu kalau makan lemak banyak itu bisa kolesterol. Ya udah tahu, itu sudah ada risetnya. Sudah tahu misalnya ya, orang yang ngerokok terus itu bisa kena TBC. Itu medis juga mengatakan, iklan pun juga mengatakan bahwa iklan rokok itu sebenarnya bukan iklan rokok, malah iklan memperingati kalau kamu minum rokok kamu bisa kanker. Akhirnya orang Kristen ada yang mengalami itu, misalnya ya ngerokok akhirnya sakit TBC atau sakit paru-paru karena rokok ya, misalnya kayak gitu. Akhirnya Tuhan tolong kesembuhan. Ya Tuhan ya baik aja bisa sembuhkan, tapi juga bisa tidak. Tetapi yang menjadi persoalan, kamu tahu nggak kalau ngerokok itu ada nikotin, gitu loh. Tahu, itu kan peringatan. Maksudnya gini, ini ilustrasi aja. Lah kita banyak hal kadang-kadang nggak memperhatikan firman. Ini contoh ilustrasi. Jadi juga Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan, Tuhan memperingatkan. Bukan sesuatu yang baru, memperingatkan yang sudah ada supaya jangan diulangi. Amin. Saudara. Jadi Tuhan memperingatkan berapa kali tadi? Aku sudah berdoa untuk kamu supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Itu ya. Iblis menampi kamu. Jadi ketika iblis datang kepadamu itu menampi, tapi kuatkan imanmu. Ya. Jangan bilang begini, Tuhan jangan aku sampai menghadapi orang jahat, nggak bisa. Kita nggak bisa melarang orang mengatakan buruk kepada kita. Kadang-kadang nggak diduga, kita itu di perjalanan aja kadang disalib orang mepet semaunya. Nggak bisa kita larang. Yang penting bagaimana menyikapi itu, dan itu memang proses, saudara. Dan itulah Kristen yang sejati, bukan hanya di gereja seperti ini. Tapi kita diingatkan karena tidak memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, berdoalah minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan ketemu orang-orang yang gak kenal Tuhan supaya aku kuat imanku. Jauh lebih penting. Jangan bilang, Tuhan aku jangan ketemu sama orang itu. Ya nggak bisa lah. Kalau ke pasar ya nggak bisa ketemu sama orang jualan. Nggak mungkin nggak ketemu. Padahal orang jualannya tidak baik mungkin.
Nggak mungkin. Tetapi sikapmu, aku harus beli sama orang yang cerewet. Gitu. Bagaimana menghadapi orang yang cerewet? Itu Tuhan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan nyalain yang cerewet. Tapi pikiran ini tidak dikatakan bahwa yang cerewet itu benar. Itu biar urusan sama Tuhan. Paling juga banyak orang yang gak seneng sama lo. Gitu. Artinya sama yang cerewet itu. Tapi biar urusannya dia. Tapi bagi kita, sikap kita berjaga dan berdoa untuk menghadapi orang itu supaya saudara kuat. Itulah namanya penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk membangun saudara mempunyai iman yang benar. Dan Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara harus ngalami itu. Kalau belum ngalami nanti nggak dapat apa yang Tuhan inginkan. Nanti seperti Petrus. Petrus harus mengalami. Petrus mengalami Yesus itu harus mati di salib, tapi nggak ngerti. Tapi harus dialami bagaimana dia bersiap. Oh iya. Akhirnya Petrus ketika ayam berkokok 3 kali dan ayam berkokok dan Petrus menyangkal 3 kali, dia ingat. Tuhan Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dia menangis. Baru ingat, telat mikir. Saudara mau telat mikir seperti Petrus, ini pelajaran. Kalau ada firman Tuhan dengarkan baik-baik supaya tidak mengalami itu. Jangan sampai bertobat baru belakangan. Memang bertobat sih belakangan ya, tetapi kalau bisa yang bisa diantisipasi, antisipasilah. Kalau sudah jelas bisa antisipasi, saudara ngikuti ya sudah, terima akibatnya. Tapi juga masih bisa bertobat. Tapi maksudnya nanti kalau kita nggak sadar, akhirnya kita nggak sadar dia bertobat. Itu seperti Yudas, itu bahayanya, saudara. Itu yang kedua, Bapak. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Ini peringatan. Makanya dengar firman itu menjadi peringatan buat saudara. Mungkin firman itu saja, tapi memperingatkan kamu, memperingatkan kita supaya ini serius, tidak diulangi lagi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara, kenapa Petrus gagal sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali? Saudara, karena Petrus menggunakan kekuatannya sendiri. Ya, orang itu kalau kuat dia merasa hebat. Petrus kan kuat. Dia merasa, jadi kesaksian Petrus itu kayaknya dia mempunyai pengertian yang keliru. Tuh, siapa yang bisa berjalan di atas air? Gitu mungkin ya, kalau menurut saya. Dia cerita, Andreas kamu berjalan di atas air enggak kan? Ini aku. Jadi saudara diberi kesaksian yang baik oleh Tuhan. Saudara diberkati lebih dari orang lain, jangan sampai seperti Petrus. No, ini loh, aku itu murid inti, cuman 3 yang diseleksi yang masuk. Itu jadikan kesaksian. Ketika mengalami seperti ini nggak bisa berbuat, karena dia merasa kuat, dia nyaman dengan berkat itu, nyaman dengan pengalaman pribadi itu, menyaman dan mengatakan orang lain tidak punya seperti aku, maka aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau, karena aku bersama dengan Tuhan di atas air, aku berjalan. Ketika anaknya Jairus ada di sana. Saudara, Petrus merasa PD-nya bukan main. Saudara, itu bahaya saudara. Makanya saudara gak usahlah berlebihan. Kalau saudara diberkati, bagikan berkat pada orang lain. Gak usah cerita ke sana kemari. Nih, karena aku, Petrus ini mengalami saudara, menyangkal 3 kali karena menggunakan kekuatan sendiri. Dia merasa aman. Padahal tadi daging itu lemah. Daging itu lemah. Iblis mencuri sesuatu yang saudara gak sadari, akhirnya saudara bisa jatuh. Daging itu lemah. Walaupun roh penurut, makanya hubungan dengan Tuhan selalu harus dijaga dengan segala kerendahan hati. Ampuni aku Tuhan. Walaupun aku sudah banyak menjadi berkat bagi orang lain, ini tidak ada artinya. Aku bisa jatuh Tuhan, beri kekuatan, kemampuan. Roh-Mu yang kudus selalu urapi aku supaya aku boleh melakukan firman-Mu. Bukan untuk bersaksi bahwa aku diberkati, tapi untuk memuliakan Engkau dan orang diberkati. Amin. Itu tujuannya, saudara. Itu yang ketiga. Jadi Petrus menggunakan kekuatan sendiri. Mari, saya mengajak kita jangan menggunakan kekuatan sendiri. Walaupun saudara mungkin diberi kemampuan lebih hebat dari orang lain, itu berkat yang
harus saudara pertanggungjawabkan. Malah bukan untuk pamer, untuk show ya. Saudara masih perlu orang lain, apalagi Tuhan. Tuhan, terlalu berat tugasku Tuhan. Kalau aku diberi berkat seperti ini terlalu berat, kali dagingku sewaktu-waktu akan muncul. Gitu loh. Saudara, itu harus perlu menjadi perenungan buat saudara dan saya. Dan saya terus belajar merenungkan. Ya, oleh karena itu jangan menggunakan kekuatan sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemarin saya bacakan untuk hal ini di dalam Yohanes pasal yang 15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan bacakan ya, buat saudara dan saya. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, jadi selalu melekat dengan Tuhan, dan aku tinggal di dalam dia, mengikuti apa yang Tuhan mau, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan itu memberi kekuatan buat saudara dan saya. Saudara bisa piawai, saudara bisa hebat, saudara bisa diberkati, saudara bisa mulia di dunia. Tapi saudara tetap harus di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bukan apa-apa di hadapan-Mu. Aku rindu supaya Engkau yang dipermuliakan. Biarlah Engkau yang selalu ditinggikan, tapi aku yang tidak kelihatan. Saudara, kita enggak perlu menjadi populer supaya orang mengenal kita. Tapi biarlah Tuhan yang populer melalui apa yang boleh saudara lakukan untuk mereka. Amin. Iya. Kalau promo itu yang dipromosikan Tuhan, jangan gerejanya, jangan pendetanya, jangan gembelanya. Tuhan yang harus dipromosikan. Tapi bagaimana mempromosikan? Cara hidup yang benar seperti Kristus hidup. Bukan menyangkal Tuhan, bukan sok dia diberkati Tuhan, tapi melakukan kehendaknya. Itu mempromosikan Tuhan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menggunakan kekuatan sendiri, tetap melekat dengan Tuhan. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Petrus gagal sampai dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Ya, setelah ayam berkokok. Karena Petrus takut kehilangan yang sesungguhnya. Sebetulnya Petrus itu takut mati. Sebenarnya Petrus itu takut mati. Nyatanya ketika Yesus dibawa ke Bukit Golgota dia lari. Ngomongnya doang. Orang yang berani membunuh orang itu sebenarnya dia takut mati. Iya, dia berani menetakkan pedangnya ke telinga hamba imam besar. Seolah-olah dia pemberani, tapi sebetulnya dia pengecut. Jadi kadang-kadang orang itu suka ngomongnya gede, sebetulnya pengecut. Itu ngomong doang. Kalau dihadapi dengan orang yang diam, mundur dia. Gitu. Kadang-kadang begitu. Makanya jangan suka omong doang ya. Jangan suka berlagak bahwa dia pemberani. Sebetulnya dia takut mati. Saudara, jadi kita tidak bisa menyatakan diri. Patriotisme itu bukan aku mau mati tapi dengan kekuatan sendiri, itu keliru. Biarlah kalau memang Tuhan kehendaki aku mati, itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena aku. Ya, siapa yang kepengen mati hanya kepengen menjadi pahlawan yang kesiangan. Ya seperti Petrus kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena dia takut mati. Sebab dikatakan di sana di dalam Lukas pasal 4 ayat 20, pasal 9, ya Lukas pasal 9 ayat 24. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 9 ya, Lukas 9 ayat 24. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, mau menyelamatkan yang paling berharga dalam hidupnya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya, kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, walaupun dia harus mati, dia akan mendapatkan nyawanya. Akan mendapat kehidupan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut kehilangan yang paling berharga hanya karena Tuhan. Amin. Jangan takut kehilangan yang paling berharga untuk Tuhan karena iman. Tapi bukan konyol ya, jangan nantang-nantangin orang. Jangan jelek-jelekin orang seolah-olah kita lebih benar. Enggak. Itu semua seizin Tuhan.
Yang penting saudara rendah hati, lakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, ingin menjadi berkat. Ya, lakukan aja yang biasa aja, nggak usah. Sebab agama itu bukan dipertontonkan. Agama bukan dipertontonkan, Kristen tidak perlu dipertontonkan, tapi dilakukan sesuai dengan kuasa kehendak Roh Kudus. Tidak populer tapi lakukan. Ya, oleh karena itu, tapi herannya Yesus mati di kayu salib ternyata menjadi ikon kekristenan. Walaupun orang banyak lari meninggalkan, tapi Yesus mati tetap mati untuk saudara dan saya karena kesalahan dosa dan saudara dan saya. Dan setiap tahun kita justru memperingati, bukan hanya setiap tahun tapi setiap bulan kita memperingati kematian dengan perjamuan kudus. Berarti Yesus mati yang tidak populer itu menjadi populer karena Tuhan menebus saudara dan saya dan menyelamatkan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian jangan kita ikut Petrus, apa yang dilakukannya ternyata dia komitmen tapi hanya komitmen palsu. Belajarlah untuk berkomitmen ketika nanti kita menyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Berdoalah supaya saudara bisa diberi kekuatan. Tuhan, aku mau cinta Engkau. Bukan kuat dan gagahku, tapi kuat kuasamu menyertai aku. Firman Tuhan menyertai dan memberkati saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya sebut kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini, ku tetap cinta dan ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang. Katakan dengan Tuhan, ku tetap cinta, tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, tetap setia. Katakan terlalu banyak
tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lama. Sekali lagi, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan dan sekaligus pengakuan dari anak-anak-Mu setelah kami boleh belajar tentang Petrus dan akhirnya dia bertobat, menyadari kesalahannya, komitmen yang hanya komitmen karena tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Hari ini Tuhan, kami tidak mau mengalami hal yang sama. Kami rindu supaya hidup kami sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kami boleh melakukan kehendak-Mu seperti apa yang Kau mau. Kuduskan hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengenal Engkau secara utuh. Dan kami selalu ingat akan perkataan-Mu. Kami tidak melakukan apa yang kami kerjakan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang sungguh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarkan Kau nyatakan buat setiap kami. Hari ini pengalaman Petrus tidak terjadi buat kami. Kami percaya setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami kuat menghadapi segala perkara. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Jamah mereka ya Tuhan, pulihkan, hidupkan iman mereka. Supaya mereka tangguh menghadapi segala perkara. Kami rindu supaya kami tetap cinta, kami tetap setia di dalam segala perkara. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Yang sakit kami mohon Tuhan Kau sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan terjepit Tuhan lepaskan, yang kekurangan Tuhan penuhi, supaya apa yang Kau nyatakan melalui jawaban doa bagi mereka hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir melalui firman-Mu hari ini dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami ucap syukur. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sudah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia. Tuhan Yesus memberkati kita.
Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan dan kita akan pulang bersama Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta dengan persetujuan Roh yang Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Terima